Amang Sekjen, Amang Kadep Koindunia, Inang Kadep Diakoni, Ketua Konferensi Naposo Bulung, Panitia Konferensi, Ketua-Ketua PND, dan utusan-utusan, semua undangan. Saya merasa terhormat berdiri di forum ini karena saya sampai sekarang masih punya ikatan emosional dengan Naposo Bulung. Saya sekretaris Konferensi Nasional HKBP Pemuda HKBP tahun 1990 di Spiro. Saya lama di Departemen Naposo Bulung HKBP, dulu namanya Departemen. Saya pernah juga jadi pendeta NHKBP selama 5 tahun di Palembang yang khusus hanya melayani pemuda. Sekarang saya sudah tua, saya merasa terhormat ada di tengah-tengah kalian anak muda. Saya ingat konferensi NHKBP yang pertama 1952, konferensi yang kedua 1972, konferensi yang ketiga tahun 1990 di Spiro, dan selanjutnya di Sidikalang. Sesudahnya saya hilang jejak. Tapi saya ingat tahun 90 ada komitmen dari NHKBP akan selalu berkonferensi di desa, tidak di kota besar. Saya sampai sekarang sepertinya itu masih kita ikuti, bahwa NHKBP memilih sebagai tanda solidaritas dengan masyarakat, bahwa masyarakat yang tertinggal, NHKBP akan selalu memilih berkonferensi di pedesaan. Sebab itulah setelah Sipiro kita pertama Siborong-Borong, kemudian kita ke Spiro, kemudian ke Sidikalang, dan sesudahnya saya pikir masih tetap di sekitar ini. Para pemuda, saya hanya mau menyampaikan, mengingatkan kita supaya gerakan pemuda, gerakan NHKBP sama seperti gereja harus tetap ditempatkan dalam 3 konteks besar. Pertama, pasca pandemi. Kita baru melewati pandemi COVID yang mengubah hampir semua sendi kehidupan kita. Dan kita harus mengantisipasi kemungkinan pandemi-pandemi berikutnya atau epidemi berikutnya. Pandemi COVID kemarin telah mengubah segala hal, dan kita baiklah anak-anak muda menjadi front terdepan, mengajak gereja ini untuk memikirkan, untuk mengantisipasi bahwa pandemi ini bisa lagi terjadi dalam bentuk yang lain, mungkin yang lebih mengerikan. Nah, untuk itu supaya kita memasukkan kata kesehatan dalam narasi kita, termasuk gerakan NHKBP. NHKBP harus memasukkan kesehatan sebagai narasi dalam gerakan pemuda, juga ibadah, teologi, pemberitaan kita sebagai gereja. Yang kedua, konteks kita adalah era digital dan artificial intelligence. Apapun kehidupan kita, bergereja, berteologi, bermisi, harus kita tempatkan, suka tidak suka, dalam konteks era digital dan artificial intelligence ini. Kalian penduduk native, penduduk asli dari dunia digital ini. Kami orang-orang tua adalah pendatang di sana. Kalian tentu lebih mahir, kalian tidak perlu diajari. Tapi saya hanya mengingatkan konteks kita adalah era digital dan artificial intelligence itu. Bahkan orang sekarang mau bikin khotbah, bikin ceramah pun sudah meminta bantuan ChatGPT. Itulah hidup kita. Ke depan dia akan lebih maju lagi. Nah, supaya gereja kita tetap relevan, supaya gereja kita tetap bisa hadir di tengah-tengah dunia yang maju ini, kalian anak-anak muda lah yang menuntun kami ke dunia digital itu, ke dunia yang maju itu. Saya tidak malu bertanya sekarang kepada anak-anak saya tentang teknologi. Tahun 90-an saya nggak perlu ditanya, saya akan bisa, karena saya adalah pendeta HKBP yang pertama yang ada di Friendster, pendeta HKBP pertama yang ada di Facebook, pendeta HKBP pertama yang main di mailing list. Tapi itu dulu. Sekarang saya udah gaptek, dan saya harus bertanya kepada anak-anak saya bahkan tentang handphone saya sendiri. Yang ketiga,
Konteks kita adalah krisis ekologi, pemanasan global. Anak-anak muda NHKBP, bagi kita gereja HKBP, krisis ekologi itu bukan isu, tapi itu adalah konteks kehidupan kita. Pemanasan global itu adalah konteks berteologi kita, bermisi kita, bergereja kita. Dan saya mengajak supaya gerakan NHKBP juga ditempatkan dalam konteks krisis ekologi dan pemanasan global itu. Nah, untuk itu saya sengaja mengajak konferensi pengurus konferensi NHKBP dan semua PND, pengurus Naposo Bulung Distrik, juga resort dan kuria, bersama-sama kita mendukung Minggu Ekologi 22 September 2024. Jadi sesuai dengan almanak, sesuai dengan surat yang telah dikirimkan oleh Eforus ke semua preses dan pendeta resort, tanggal 22 September nanti kita akan merayakan Minggu Ekologi, sekaligus perayaan penciptaan langit dan bumi. Ini adalah kali kedua HKBP merayakan penciptaan langit dan bumi. Yang pertama tahun lalu. Nah, sekarang jatuh 22 September. Nah, untuk itu kami minta kawan-kawan, mari kita bergandengan tangan untuk mendukung Minggu Ekologi ini, mendukung keutuhan ciptaan ini. Saya di sini ada bawa stiker yang sudah dicetak, nanti mungkin dibagi oleh Philips kepada anak-anak muda. Stiker ini akan kita tempelkan di banyak tempat, di etalase lapo, di jendela angkot, di toko, di mana saja, dengan pesan-pesan yang mendukung kebersihan dan keasrian. Misalnya, ada do hayason. Bagaimana kita bisa menjadikan kebersihan itu adalah bagian dari kebiasaan adat kita. Nayes do nadaulat, yang bersih itulah yang beribadah. Bagaimana kita bisa menjadikan kebersihan itu bukan retorika belaka, tapi bagian dari ibadah, bagian dari kesaksian kita. Juga misalnya Tano Nabadia doon, ini adalah tanah yang kudus, sebab itu jangan dicemari dengan sampah plastik yang baru 500 tahun bisa menjadi pupuk. Untuk itu saya sekali lagi mengundang, menantang kawan-kawan Naposo Bulung, mari kita bekerja sama menjadikan tanah Batak, menjadikan tanah Panuli, menjadikan Indonesia ini negeri yang sungguh-sungguh bersih, negeri yang sungguh-sungguh hijau. Horas